Siap, red. Hormat, red. 3, red. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum masuk ke dalam lokal silakan dicek kerapian baju, pakaian semuanya sudah rapi. Oke, silakan masuk. Berdoa dulu, silakan ketua pimpin untuk membaca doa. Silakan. Siap, red. Hormat, red. 3, red. Berdoa, mulai. Baik anak-anak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita melanjutkan kegiatan dari kegiatan yang pertama kemarin. Minggu kemarin ya kita laksanakan ya. Ternyata setelah Bapak cek pertama dari segi pembelajaran itu masih ada yang kurang. Yang kurangnya seperti apa? Kemarin yang didiskusikan itu tentang isi kandungan saja. Yang apa namanya? Hukum tajwid, yang asbabun nuzul tidak ada kita diskusikan. Dari itulah ada kekurangan. Dari isi kandungan yang kita diskusikan nilainya bagus-bagus semua. Tetapi di hukum tajwid sama di asbabun nuzul itu masih ada di antara ananda yang masih belum mengerti. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini maka diskusi kita mulai dari awal, dari mulai hukum tajwid dan isi kandungan, terus apa asbabun nuzul. Itu semua kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan semua didiskusikan itu ananda semuanya lebih tambah mengerti dan paham dengan materi kita. Barangkali ananda sedikit untuk memotivasi ananda. Satu, yang pertama tentang gambaran tadi. Yang kedua motivasinya adalah ananda tetap rajin membaca Al-Quran di rumah. Ya, jangan di sekolah saja membaca Al-Quran, tapi di rumah juga tetap rajin terus membaca Al-Quran. Nanti akan Bapak tes lagi. Kemarin ada Bapak suruh baca Al-Quran? Ada. Nanti akan Bapak cek lagi bacaan Al-Quran ananda. Barangkali itu untuk membuka motivasi dan sebagainya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen ananda dulu sebelum masuk pada materi. Dah, ada yang tidak hadir?
Ada. Siapa yang tidak hadir? Cahaya. Ada. Berarti yang lainnya hadir semua ya. Dah, kemana Cahaya? Sakit? Ya, sakit ya. Dah. Barangkali itu Ananda, kita langsung bagi kelompok saja, nanti duduknya per kelompok. Setelah itu Bapak kasih waktu, habis itu nanti menjelaskan materinya masing-masing. Ya, dah barangkali itu ya. Dah. Sudah dimatiin. Tadi sudah Bapak kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Kelompok 1 membahas hukum tajwid, kelompok 2 asbabun nuzul, kelompok 3 isi kandungan. Kepada kelompok 1 silakan Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Siapa nanti pembawa acara yang pemateri silakan. Nah, silakan berdiri. Ayo lama. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Arifah, saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hukum tajwid yang akan dijelaskan oleh dua saya. Sini, berdiri sini boleh. Oke, silakan. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid. Yang pertama itu ada nusukun atau tanwin. Nusukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ikhfa, yang hurufnya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, Sini. dot, do, go, fa, ko, ka. Yang kedua itu ada ishar, hurufnya itu alif, ha, ko, ain, doin, ha. Yang ketiga idgham bidunah, yang hurufnya mim, nun, wawiyah. Yang keempat idgham bilaguna, hurufnya lam dan ro. Dan yang kelima yaitu iqlab, hurufnya ba. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32, yang dimana menurut bahasa asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Menurut istilah, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 72 yaitu sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah SAW melarangnya dan turunlah ayat ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama yaitu Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Dan yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang terakhir yaitu perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda semuanya yang sangat kami banggakan, di sini Bapak mau menerangkan persoalan P5 project ya. Kemarin Bapak sudah menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, sudah Bapak terangkan mengenai kegiatan P5 ini. Terus kepada Bapak Ibu Majelis Guru juga sudah Bapak jelaskan juga mengenai P5. Ada videonya nanti ya. Terus sekarang adalah giliran kepada Ananda lagi. Jadi tugas ini Ananda itu untuk memenuhi kebetulan tugas yaitunya PBG Bapak di kampus UIN Bukit Tinggi. Jadi ada tugas salah satunya yaitu P5. Judul dari P5 Bapak ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Ini bisa dilihat di sini.
masalah proyek kelimanya itu temanya gaya hidup berkelanjutan. Terus ada topik sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Nah, terus ini proyek profilnya yaitu tentang baktiku ke sekolahku. Jadi kita berbakti kepada sekolah, khususnya dalam persoalan sampah. Kenapa seperti itu Bapak ambil judul atau temanya? Tujuan Bapak salah satunya adalah melihat dari kekurangan-kekurangan Ananda semua dalam hal persoalan sampah. Banyak Ananda itu yang tidak peduli dengan sampah lagi. Habis makan dibuang sembarangan, habis makan diletakkan di dalam laci, habis makan lokalnya kotor dan sebagainya. Ada, tetapi mudah-mudahan tidak lokal sini ya. Lokal lain Bapak lihat seperti itu banyak sekali. Kotor jadinya lokalnya, atau lingkungan di luar sekolah atau di halaman sekolahnya. Banyak sampah yang berserakan. Jadi melihat itulah Bapak memiliki ide dalam tugas Bapak ini, yaitu persoalan pengelolaan sampah. Sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Terus tuh gimana ini nanti? Nanti ada Ananda bagian-bagian yang Bapak jelaskan. Tetapi tujuan daripada tugas Bapak ini adalah Ananda semuanya sadar dengan persoalan sampah sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah dalam proyek Bapak ini nanti kita akan membuat sebuah kreativitas, kerajinan tangan. Apalah itu bentuknya terserah nanti. Nanti Bapak bagi kelompok 3, 1, 2, 3. Terus dalam kelompok tersebut silakan nanti bikin kreativitas dari sampah bebas. Bentuknya apa? Boleh berupa tas, boleh berupa hias. Ada Bapak lihat tulisan Arab itu dari sampah, ada juga dari keagamaannya ada. Terserah bebas nanti mau bikin meja, kursi, bangku atau hal-hal lain yang sifatnya itu dibuat dari sampah. Bahkan ada Ananda, ini dari sekolah lain, Bapak lihat persoalan sampah itu, dia tampilkan di depan pentas, sampah itu dibikin sebuah kostum. Luar biasa, kostumnya bagus. Nanti kita bisa seperti itu. Bebas Ananda mau bikin kreativitasnya apa, terserah. Yang penting sampah itu bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, barangkali itu Ananda yang Bapak bisa berikan gambaran tentang pengelolaan sampah kita ini. Nanti di pertemuan yang kedua, ini sebentar pengenalan dulu. Nanti di pertemuan yang kedua baru nanti kita akan mulai persoalan membahas baru apa bentuk-bentuk yang ingin kita buat persoalan sampah. Ada yang mau bertanya di sini? Ada? Tidak ada? Apa ada? Nah, ayo silakan bertanya. Ada? Tidak. Barangkali itu saja sekedar pengenalan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang ingin kita buat dengan sampah kita ini. Nah, ya. Nah, barangkali itu Bapak ucapkan terima kasih. Bapak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billazi anzal Quran dari nas wa bi'adillah asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan rasulullah. Kembali kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semuanya, kita melanjutkan pertemuan yang kedua tentang P5. Yang kemarin pertemuan pertama Bapak memberikan gambaran-gambaran tentang pemanfaatan sampah. Sudah Bapak berikan gambarannya, tujuannya apa, sudah Bapak gambarkan. Sekarang adalah anak-anak nanti Bapak bikin kelompok, silakan diskusikan tentang apa yang mau dibuat untuk persoalan sampah. Apakah kerajinan tangan bentuknya berupa apa kerajinan tangannya? Boleh tas, boleh sepatu itu dan sebagainya, baju juga boleh. Cuma sebelum itu Bapak akan menerangkan tentang 3 hal yang penting persoalan sampah. Yang pertama bisa kita sama-sama lihat di dalam layar. Apa itu yang pertama? Reduce ya. Reduce itu apa? Mengurangi sampah. Bagaimana cara mengurangi sampah kita? Menggunakan tidak menggunakan plastik. Bisa jadi Ananda bawa dari rumah piring. Ya, ada itu Ananda sekolah bawa perlengkapan piring sendiri dari rumah. Jadi belanja
belanja ke warungnya itu tidak pakai sampah apa namanya itu? Styrofoam itu ya. Nah, langsung pakai piringan nanti dicuci. Itu salah satu cara mengurangi persoalan sampah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua ada reuse. Apa itu? Pemanfaatan ulang. Contohnya apa? Menggunakan plastik hari lain. Nah, itu menggunakan plastik untuk hal-hal yang lain seperti yang akan kita buat nanti. Kerajinan tangan apakah itu bentuknya? Yang terakhir, yaitu mendaur ulang. Nah, barangkali mohon maaf sebelumnya untuk mendaur ulang di sekolah kita itu belum ada alat yang memadai. Nah, jadi ada sampah didaur ulang nanti dibikin apa? Alat kita di sekolah belum ada. Nah, jadi karena itu kita pakai solusi yang nomor 2 yaitu tentang reuse, yaitu pemanfaatan ulang. Ya, silakan Ananda diskusikan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit nanti apa yang ingin dibikin daripada pemanfaatan sampah itu. Nah, itu ya. Tidak ada. Baik Ananda semuanya, sudah Bapak kasih waktu sekitar 20 menit mendiskusikan tentang pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah. Kelompok 1 apa yang mau dibikin? Sofa. Dari sofa, bikin sofa ya, dari plastik ya. Kelompok 2 tas dari tutup botol ya. Dan kelompok 3 Kami dari kelompok kita memberikan pas bunga ya. Nah, jadi Ananda silakan nanti bekerja di luar jam pelajaran di rumah, silakan berkelompok bikin kerajinan dan minggu depan silakan dibawa ke sekolah. Tunjukkan apa hasil dari karya daripada pembuatan sampahnya. Ya, nah barangkali itu untuk pertemuan